Saudara-saudara, kita akan belajar lagi mengenai satu tema yang sangat penting, yaitu sumber kebenaran. 3 pilar untuk umat Katolik. Sumber iman Katolik terdiri atas 3 pilar kebenaran, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Tradisi suci kita tahu bahwa selama hidupnya Yesus Kristus tidak pernah menuliskan sebuah buku. Ia menyampaikan ajarannya dengan lisan dan perbuatannya yang kemudian diteruskan oleh para rasul. Sebab pesan Injil ini dapat diturunkan secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul menunjuk uskup-uskup untuk menggantikan mereka dan menyerahkan kepada mereka kedudukan untuk mengajar. Penerusan ajaran Injil ini yang terjadi di bawah kuasa Roh Kudus disebut sebagai tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran dan contoh Yesus dan bimbingan dari Roh Kudus. Oleh tradisi, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkan dengan cinta. Maka tradisi suci ini bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam seluruh adat kebiasaan manusia. Ia hanya mengecam adat kebiasaan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi tradisi suci dan kitab suci tidak akan pernah bertentangan. Pengajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, Allah penyucian, api penyucian, keperawanan Maria telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi suci dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Meskipun hal-hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci, tetapi kitab suci sendiri mengajarkan agar kita memegang teguh tradisi yang disampaikan kepada kita secara tertulis ataupun tidak, ataupun lisan. 2 Tesalonika 2:15, 1 Kor 2. Oke. Bagian kedua, kitab suci. Allah memberitahukan rencana keselamatannya kepada manusia melalui Injil. Injil ini diturunkan dengan 2 cara, yaitu secara lisan dan tertulis untuk diteruskan kepada kita. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, baik itu dari perbuatan Kristus ataupun dari percakapan dengannya, ataupun dari
dorongan Roh Kudus, dan juga para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atau ilham Roh Kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan buku. Hasil penulisan amanat Allah tersebut dikenal sebagai kitab suci. Allah memberi inspirasi kepada manusia, yaitu para penulis suci yang dipilih Allah untuk menuliskan kebenaran. Allah melalui Roh Kudusnya berkarya dalam dan melalui para penulis suci tersebut dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan mereka. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami tersebut harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus. Jadi jelaslah bahwa kitab suci yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri. 2 Timotius 3:16. Kitab-kitab tersebut mengajarkan kebenaran dengan teguh dan setia dan tidak mungkin keliru. Karena itu Allah menghendaki agar kitab-kitab tersebut dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Mungkin ada orang Kristen yang berkata bahwa keselamatan mereka diperoleh melalui kitab suci saja. Namun kenyataan hal ini tidak pernah diajarkan oleh kitab suci sendiri. Malah yang ada adalah sebaliknya, bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan untuk kehendak sendiri, sebab ada kemungkinan dapat diartikan keliru. Gereja pada abad-abad awal juga tidak menerapkan teori ini. Teori hanya kitab suci atau sola scriptura ini adalah salah satu inti dari pengajaran pada zaman reformasi pada tahun 1300-an, yang jika kita teliti malah tidak berdasarkan kitab suci. Pada kenyataannya, kitab suci tidak dapat diinterpretasikan sendiri-sendiri karena dapat menghasilkan pengertian yang berbeda-beda. Sejarah membuktikan hal ini, di mana dalam setiap tahun timbul berbagai gereja baru yang sama-sama mengklaim sola scriptura dan mendapat ilham dari Roh Kudus. Ini adalah suatu kenyataan yang memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengertian mereka tentang kitab suci berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jika kita percaya bahwa Roh Kudus tidak mungkin menjadi penyebab perpecahan dan Allah tidak mungkin menyebabkan pertentangan dalam hal ini, dalam hal iman, maka kesimpulan kita adalah sola scriptura itu adalah teori yang keliru. Magisterium gereja. Para penerus rasul yang mendapat wewenang mengajar dari para rasul ini disebut
sebagai magisterium. KGK 885, 87, 888, 892. Dari uraian di atas kita mengetahui pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan ini, yang berkewibawaannya dilaksanakan dalam satu nama Yesus Kristus. Magisterium ini tidak berada di bawah Allah, melainkan melayaninya supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya yang dalam kesatuan dengan Bapak Paus menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari penafsiran yang salah. Kita perlu mengingat bahwa gereja sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaan kitab-kitab Perjanjian Baru. Para pengarang penulis kitab suci dari kitab tersebut adalah para anggota gereja yang diilhami oleh Roh Tuhan, sama seperti para penulis suci yang menuliskan kitab-kitab Perjanjian Lama. Magisterium dibimbing oleh Roh Kudus, diberi kuasa untuk menginterpretasikan kedua kitab Perjanjian tersebut. Jadi bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh isi kitab suci, karena karunia mengajar yang infalibel, tidak dapat mungkin salah, sesat. Ini diberikan kepada magisterium pada saat mereka mengajarkan secara resmi doktrin-doktrin. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.